Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video di mana saya akan menjelaskan sebuah jurnal internasional sebagai pengganti ujian akhir semester Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Di mana di sini saya memilih sebuah jurnal internasional yang berjudul The Impact of Human Resource Practice on Employee Retention in Telecom Sector, atau dampak dari praktik sumber daya manusia pada retensi karyawan di sektor telekomunikasi. Pertama, ada baiknya kita ketahui dulu apa itu retensi karyawan. Retensi karyawan merupakan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan karyawan di sebuah perusahaan sebagai tenaga ahli di perusahaan tersebut. Ini berarti bahwa retensi karyawan ini merupakan usaha atau upaya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk mempertahankan karyawan yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan sebuah perusahaan. Nah, untuk menjelaskan jurnal ini, saya memiliki 6 poin. Yang pertama yaitu background atau latar belakang. Dalam jurnal ini, analisis praktik sumber daya manusia ialah bertujuan untuk menaikkan retensi karyawan. Analisis ini berfokus pada retensi karyawan di sektor telekomunikasi di Pakistan. Keberhasilan dari praktik sumber daya manusia dapat mengurangi pertukaran karyawan dan akan menaikkan retensi karyawan. Analisis ini tentunya akan menggunakan literatur di mana kegiatannya itu berkaitan dalam hal pelatihan dan pengembangan, kompensasi, serta pemeliharaan. Analisis ini menuntun manajemen untuk menemukan strategi yang efektif untuk meningkatkan retensi karyawan. Poin yang kedua yaitu resource problem atau analisis masalah. Di sini saya menemukan 2 analisis masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara menaikkan retensi karyawan di sektor telekomunikasi. Yang kedua, apa dampak dari praktek sumber daya manusia terhadap retensi karyawan di sektor telekomunikasi. Poin ketiga yaitu literatur review atau tinjauan literatur. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi retensi karyawan. Ada berbagai cara dan sarana untuk meminimalkan omset karyawan. Manajemen sangat diperlukan untuk menunjukkan faktor-faktor mengapa karyawan tetap berada di perusahaan atau keluar dari perusahaan. Hal ini sangat penting ditinjau apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari retensi karyawan tersebut. Faktor tersebut ialah memberikan perlakuan yang adil kepada karyawan yang mencerminkan kinerja, serta menghargai upaya dan kontribusi karyawan, dan memberikan pelatihan sebagai pengembangan karir yang cemerlang. Hal ini dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan retensi dari karyawan. Yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan ini cukup memberikan dorongan yang kuat kepada karyawan untuk tetap bertahan pada organisasi dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga yaitu kompensasi. Nah, kompensasi ini memainkan peran utama untuk mempertahankan karyawan yang berbakat di bidangnya. Kompensasi ini dapat berupa keamanan, pendidikan gratis untuk anak-anak, dapat juga berupa bonus seperti rumah tunjangan, mobil tunjangan, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat yaitu budaya organisasi. Para peneliti memiliki perspektif atau pandangan yang berbeda tentang kebudayaan, di mana di sini dapat didefinisikan sebagai seperangkat nilai dan perilaku untuk memecahkan masalah dalam lingkungan eksternal dan internal yang merupakan cara yang benar untuk menyelesaikan masalah berbagai budaya di seluruh organisasi. Budaya tersebut dibawa oleh seorang pemimpin dan diciptakan untuk menemukan pemecahan masalah di sebuah organisasi. Hal ini sangat berpengaruh besar di mana ia dapat mempengaruhi karyawannya untuk tetap berada di organisasi dalam waktu yang lama. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu research metode atau metode penelitian. Studi ini bersifat relasi dengan pendekatan sebab akibat. Populasi penelitian ini adalah karyawan telekomunikasi di sektor Pakistan. Untuk tujuan pengumpulan data, teknik sampling yang tepat digunakan. Data dikumpulkan melalui kuesioner, serta kuesioner itu terdiri dari 30 bahan, belum termasuk demografi.
kuesioner ini dikembangkan berdasarkan tinjauan lektor. Semua item dalam kuesioner ditinjau melalui Likert 5 titik, di mana 5 berdiri untuk setuju dan 1 berdiri untuk tidak setuju. Dengan total 250 kuesioner, 163 kuesioner yang penuh. Oleh karena itu, tingkat responnya 65%. Usia rata-rata para responden adalah 25-30 tahun. Konsistensi item kuesioner diuji melalui Cronbach Alpha untuk mengkonfirmasi keandalan kuesioner. Setelah analisis kuesioner keandalannya, matriks korelasi diperoleh dan analisis regresi dilakukan untuk memeriksa hubungan matriks sumber daya manusia dengan retensi karyawan. Nah, ada 3 hipotesis dalam penelitian ini. Hipotesis yang pertama yaitu ada hubungan positif antara pelatihan dan pengembangan dan retensi karyawan. Hipotesis kedua, ada hubungan positif antara kompensasi dan retensi karyawan. Hipotesis ketiga, ada hubungan positif antara budaya organisasi dan retensi karyawan. Dan yang kelima yaitu result atau hasil. Di sini, matriks korelasi mengungkapkan bahwa korelasi di antara semua variabel signifikan pada tingkat 0,01 dan retensi karyawan sangat berkorelasi dengan sisa variabel, yaitu pelatihan dan pengembangan, kompensasi, dan budaya organisasi. Tergantung variabelnya, retensi karyawan bersesuaian tinggi dengan ketiga praktek tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa retensi karyawan di organisasi dapat ditingkatkan melalui praktek-praktek sumber daya manusia yang lebih baik. Statistik menegaskan kebugaran model mengungkapkan bahwa R² tidak sama dengan 0. Total variansi dalam retensi karyawan yang disebabkan oleh praktek sumber daya manusia yang diambil dalam penelitian ini adalah 65,3%. Koefisien beta pelatihan dan pengembangan secara mengejutkan ialah negatif. Pelatihan dan pengembangan memiliki dampak negatif 30,2% pada retensi karyawan. Hasil penelitian mendapat dukungan dari karya Koster. Hubungan terbalik ini sangat penting sebagaimana dijelaskan oleh tes statistik menunjukkan min 4,035 atau P kecil dari 0,01. Atas dasar hasil ini, hipotesis pertama ditolak, di mana hipotesis pertama yaitu ada hubungan positif antara pelatihan dan pengembangan dan retensi karyawan. Hipotesis ini ditolak. 2 praktek sumber daya manusia lainnya, yaitu kompensasi dan budaya organisasi, memiliki dampak positif yang signifikan pada retensi karyawan. Variansi dalam retensi karyawan yang disebabkan oleh kompensasi dan budaya organisasi masing-masing 32,2% dan 58,8%. 2 hipotesis lainnya diterima sebagai tes statistik adalah signifikan, yaitu 5,407 atau P kecil dari 0,01 dan 7,334 atau P kecil dari 0,01. Maka dari itu, hipotesis kedua diterima, yaitu ada hubungan positif antara kompensasi dan retensi karyawan, serta hipotesis ketiga ada hubungan positif antara budaya organisasi dan retensi karyawan. Hipotesis ini juga diterima. Singkatnya, tinjauan terhadap literatur yang ada mendapati bahwa praktek sumber daya manusia yang terkait secara positif dengan retensi karyawan. Berdasarkan tinjauan literatur komprehensif, para peneliti itu berhipotesis bahwa praktek-praktek sumber daya manusia berikut ini berhubungan dengan retensi karyawan, yaitu pelatihan dan pengembangan, kompensasi, dan budaya organisasi. Poin yang terakhir yaitu conclusion atau kesimpulan. Menarik dan mempertahankan karyawan selalu menjadi tantangan. Perusahaan yang berhasil menarik dan mempertahankan karyawan menawarkan kompensasi yang tinggi dan lingkungan dinamis. Kompensasi dan manfaat yang diberikan oleh sektor telekomunikasi kepada karyawannya adalah kebijakan penting yang membantu pemeliharaan di dalam sebuah perusahaan. Hasil menunjukkan bahwa sektor telekomunikasi sangat mampu dan berhasil dalam retensi karyawan. Hal ini juga menyediakan budaya yang membantu dalam mempertahankan karyawan
karyawan di semua tingkat. Pelatihan dan pengembangan merupakan proses mengembangkan keahlian dan mengembangkan tujuan pelatihan kinerja dan pengembangan yang lebih baik dan penting dalam meningkatkan efektivitas dan mempertahankan karyawan kunci. Karyawan setia kepada majikan dan majikan berkomitmen untuk membantu pengembangan karir jangka panjang mereka. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.